Detik-detik terakhir dunia, siapa yang akan menyaksikannya? Sahabat satu pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat, sebuah peristiwa yang mengguncang jagat raya. Saat manusia bertebaran bak aneh-aneh, gunung-gunung yang kokoh runtuh menjadi bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Bintang-bintang berjatuhan, unta-unta bunting ditinggalkan. Binatang-binatang liar dikumpulkan, sementara lautan dipanaskan hingga membara. Hari itu adalah puncak kehancuran alam semesta, di mana bahkan bunker anti kiamat terkuat sekalipun tidak akan mampu melindungi mereka. Siapakah di antara kita yang akan menjadi saksi mata peristiwa paling mengerikan sepanjang sejarah semesta? Apakah kita, generasi ini, ataukah mereka yang jauh di masa depan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan generasi ke depan? Dan siapakah manusia terakhir yang akan menghirup napas di dunia ini? Hari kiamat adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini setiap Muslim. Allah menerangkan dalam Al-Quran bahwa hari itu adalah hari yang sangat menakutkan dan akan menggoncangkan jiwa manusia. Ini adalah janji Allah yang pasti, tak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan kita semua di dalam kubur. Tahukah kalian apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti aneh-aneh yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Lebih lanjut, dalam surah At-Takwir, Allah melukiskan, apabila matahari digulung, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, apabila lautan dijadikan meluap. Ibnu Anas radhiyallahu anhu menambahkan tentang firman Allah, dan apabila laut dipanaskan, bahwa laut itu kelak akan dinyalakan sehingga berubah menjadi api. Ibnu Wahab menuturkan dari Atta bin Yasar bahwa keduanya, lautan akan dikumpulkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, sehingga terciptalah api yang sangat besar. Bila kita cermati ayat-ayat ini, kita akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa selamat dari peristiwa ini. Dan memang, tidak ada yang bakal selamat dari kejadian kiamat tadi. Tak seorang pun tahu kapan peristiwa kiamat itu terjadi. Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak tahu waktunya. Bahkan malaikat Jibril, pimpinan para malaikat, tidak tahu kapan terjadinya. Semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hari kiamat sewaktu-waktu bisa terjadi. Namun begitu, umat yang bagaimana yang akan mengalami peristiwa kiamat itu bisa diketahui dari informasi akurat dari Nabi SAW. Bahkan, Al-Quran juga mengisyaratkan akan umat manusia yang akan mengalaminya. Di antara perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah Allah menjauhkan mereka sehingga tidak menjumpai kedahsyatan hari kiamat. Sementara itu, mereka yang menjumpai peristiwa kiamat besar hanyalah manusia kafir, yang kehidupan dan karakternya paling buruk. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi, sangat lembut, rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek, di tengah mereka lah kiamat terjadi. Ada hadis riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis panjang tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda, setelah mereka hidup penuh gelimang di dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, sehingga yang tersisa adalah manusia terjelek. Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar, di tengah mereka lah kejadian kiamat. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa hari kiamat hanya akan menimpa manusia yang buruk dan jelek akhlaknya. Manusia yang bisa melihat kiamat adalah seburuk-buruknya manusia yang hidup penuh kesulitan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 15, Allah akan membalas seolah-olah mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah mereka manusia yang mengalami kedatangan hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Maryam ayat 75, katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.
Mereka itu adalah orang-orang yang mengalami kiamat, yaitu orang-orang yang hidup serba berkecukupan dengan rezeki yang melimpah ruah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104, "Katakanlah, apakah akan kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka yang menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Mereka ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah, bahkan lebih rendah dari binatang. Sekalipun Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka hingga hidup berkecukupan, kemapanan itu tidak membuat mereka bersyukur. Mereka mengingkari nikmat-nikmat tersebut dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin yang sangat lembut, selembut sutra dari arah Yaman. Ia tidak akan melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji-bijian atau seberat biji sawi dari keimanan, kecuali Allah akan menguatkannya." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi SAW tersebut, sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang paling jelek, mereka yang lebih jelek dibandingkan orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan pasti Allah tolak doanya." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Di antara sekian banyak golongan dari umat Nabi Muhammad SAW, ada suatu golongan yang disebut sebagai hamba yang paling buruk pada hari kiamat, yaitu pemimpin yang menyeleweng atau aniaya lagi rusak akalnya. Pemimpin yang melakukan penyelewengan tentu sedang tidak beriman kepada Allah. Sebab jika ia masih memiliki iman, ia tak akan menyeleweng dengan berbagai hal yang dilarang oleh agama. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam, maka tak ada seorang pun manusia yang beriman kecuali dicabut nyawanya. Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat yang tidak memiliki keimanan. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga setan muncul dan berkata, 'Mengapa kamu tidak memenuhi suruhan gue saja?' Mereka menjawab, 'Apa yang kamu perintahkan kepada kami?' Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, maka mereka pun mengikuti saran tersebut, sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan. Kemudian hari kiamat pun datang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Karena adanya beberapa peristiwa yang mengerikan itu, Allah menyayangi siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan, meskipun sebesar biji sawi, untuk tidak menyaksikan peristiwa demi peristiwa tersebut dengan mata kepala mereka. Yang berhak menyaksikannya hanyalah orang yang tidak memiliki keimanan sedikit pun di dalam hatinya. Hati mereka telah diresapi dengan kesyirikan dan kemaksiatan, serta penyembahan kepada berhala. Setan telah mengalir dalam diri mereka seperti aliran darah dalam urat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 93, "Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat." Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah mengirim angin yang sangat lembut bagi orang yang beriman yang hidup di akhir zaman. Allah mencabut nyawa orang beriman dengan kelembutan serta tersentuh kain sutra. Tidaklah dibiarkan orang yang beriman merasakan dahsyatnya kiamat, meskipun kadar imannya hanya sebesar biji. Tinggallah tersisa orang-orang durhaka yang tak mau beriman kepada Robnya. Bahkan mereka adalah seburuk-buruknya umat yang pernah berada di muka bumi ini. Angin lembut yang mencabut nyawa orang beriman menjadi tanda sangat dekatnya hari kiamat. Peristiwa ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam dan binasanya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis panjang dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu menjelaskan, Dajjal keluar. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam. Seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu beliau mencarinya, kemudian membinasakannya. Selanjutnya, manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tak ada seorang pun di muka bumi ini memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi dalam hatinya, melainkan Allah yang mencabutnya. Walaupun seseorang di antara kalian cukup tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami hari kiamat, bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka, dan orang-orang beriman semuanya dimatikan. Walaupun kadar keimanannya hanya sedikit,
Hal tersebut merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi mereka. Begitu juga dengan Mekah dan Madinah akan dibersihkan dari orang-orang fasik, munafik, dan kafir, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga oleh malaikat yang berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah bergoncang 3 kali, lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika semua manusia mati karena dahsyatnya hari kiamat, ada kisah yang menyebutkan kalau masih tersisa satu orang terakhir sebelum tiupan sangkakala terakhir. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kisah ini. Ada yang memasukkan ini adalah kiamat kecil, tapi ini lebih dekat dengan kiamat besar. Orang yang terakhir meninggal dunia itu adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang menggembala kambing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terakhir meninggal adalah dari kalangan manusia. Semua orang sudah mati, tinggal dia sendiri, tapi dia tidak tahu. Dia sedang menggembala kambing, kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah. Dia menemukan semuanya tidak ada kehidupan, tidak ada orang, tidak ada binatang, dan tidak ada apa-apa. Tinggal dia sendiri. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di kota Madinah, maka pada saat itulah dia meninggal. Dan inilah manusia terakhir yang meninggal sebelum ditiup sangkakala terakhir. Itulah penjelasan mengenai manusia terakhir di bumi sebelum kiamat terjadi. Pada intinya, menjelang terjadinya kiamat, para kaum muslim akan meninggal dahulu, dan yang tersisa adalah manusia paling jahat di muka bumi. Ya Allah, matikanlah kami di atas Islam dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat satu pesan. Pernahkah kalian merasakan sebuah getaran aneh, sebuah bisikan halus di relung hati yang tiba-tiba melontarkan pertanyaan paling fundamental tentang keberadaan kita? Ketika kita menatap langit malam yang bertabur bintang atau merenungi keajaiban sekecil atom, seringkali muncul sebuah misteri abadi. Jika segala yang ada ini adalah ciptaan, lantas apa yang ada sebelum semua ini diciptakan? Sebuah kekosongan hampa atau sebuah realitas yang melampaui segala imajinasi kita? Jawabannya mungkin akan terdengar sederhana, tidak ada apa-apa. Karena memang belum diciptakan. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sebuah teka-teki agung yang kerap menghantui pikiran manusia, terutama saat kita mulai tumbuh dewasa dan merenungi hakikat Tuhan. Tak jarang, bisikan-bisikan tak kasat mata, entah dari penghuni kuburan atau bahkan penghuni perumahan sekitar kita, turut campur dalam pemusaran pemikiran ini. Pernahkah pikiran kalian tiba-tiba disergap oleh pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar? Namun, terasa begitu tabu untuk diucapkan. Sebuah bisikan nakal yang menyelinap masuk saat Anda sedang melamun. Contohnya seperti, siapakah yang menciptakan Allah? Atau bagaimana rupa Allah itu sebenarnya? Jika pertanyaan-pertanyaan semacam ini pernah menghantui benak kalian, jangan khawatir, kalian gak sendirian kok. Ini merupakan pergulatan yang banyak dialami oleh orang. Namun, tahukah kalian, ada alasan yang sangat kuat mengapa kita harus segera mengusir bisikan-bisikan ini dari pikiran kita. Bukan karena takut, melainkan karena akal dan imajinasi manusia itu sangat terbatas. Tidak akan pernah mampu menjangkau hakikatnya yang maha agung. Lebih dari itu, pertanyaan-pertanyaan semacam ini bahkan sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini bukan sekedar larangan biasa, melainkan sebuah peringatan untuk melindungi iman dan akal kita dari jurang keraguan yang dalam. Saat kita berada dalam kondisi pikiran yang lengah, seperti saat melamun atau sedang sendiri, pikiran kita cenderung berkelana tanpa batas. Pada saat itulah setan, musuh abadi manusia, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ia akan mulai membisikkan keraguan, menanamkan benih-benih pertanyaan yang menyesatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari bersabda, setan senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian, seraya berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, hingga akhirnya dia bertanya, lantas, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Bila sudah sampai seperti itu, maka hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah peringatan keras. Mengapa? Karena hakikat Tuhan itu adalah zat yang maha awal, yang tidak diciptakan oleh siapapun.
Jika kita membayangkan ada yang menciptakan Tuhan, maka zat itu bukanlah Tuhan sejati. Tuhan yang sebenarnya adalah Dia yang menciptakan segala sesuatu yang tidak memiliki awal maupun akhir. Memaksakan akal kita untuk memahami zat yang tak berawal dan tak ada akhirnya adalah upaya yang sia-sia dan berbahaya. Ini akan menjerumuskan kita pada kebingungan, bahkan kegilaan. Setan-setan jahanam dan iblis laknat itu akan terus membisiki kita, mencoba meruntuhkan keyakinan kita. Oleh karena itu, kita butuh penjelasan yang logis, yang meskipun tidak sepenuhnya bisa menjangkau hakikatnya, setidaknya bisa menenangkan hati dan pikiran kita. Kita harus membuang jauh-jauh pikiran itu, karena akal manusia sangat terbatas dan tidak akan mampu menjangkaunya. Pertama, mari kita tegaskan kembali, Tuhan itu tidak diciptakan. Konsep Tuhan yang sejati adalah zat yang maha awal, yang tidak membutuhkan pencipta. Jika ada yang menciptakannya, maka zat yang menciptakan itulah Tuhan yang sebenarnya. Ini adalah kaidah dasar dalam keimanan. Dia adalah al-awal yang maha awal dan al-akhir yang maha akhir. Tidak ada awal bagi keberadaannya, dan Dia tidak akan menciptakan Tuhan lain. Ini memang sangat sulit untuk menghilangkan pikiran itu, karena setan terus membisiki kita. Untuk itu kita butuh penjelasan yang logis. Kita percaya bahwa sebelum materi ada, pasti ada yang menciptakannya. Ambil contoh teori ilmiah tentang penciptaan alam semesta, seperti Big Bang Theory, yang menyebutkan bahwa alam semesta terbentuk dari ledakan dahsyat atom-atom. Teori ini tentu menimbulkan pertanyaan logis lainnya. Siapa yang menciptakan atom-atom itu? Mustahil atom-atom itu muncul secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan. Maka, akal sehat manusia harus mengakui adanya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah awal dari segala sesuatu, tetapi Dia sendiri tidak memiliki awal dan tidak pula memiliki akhir. Orang-orang yang tidak pernah merenung tentang penciptaan ini tentu takkan sadar akan keberadaan Allah sebagai awal dari segala ciptaan. Berbeda dengan mereka yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 191. Ini adalah tentang kebesaran Allah yang mengundang kita untuk merenung, bukan untuk meragukannya. Pertanyaan berikutnya tentang memikirkan bagaimana rupa Allah. Ini juga termasuk sesuatu yang dilarang. Allah tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Misalnya, jika kita pernah membayangkan Allah itu punya tangan seperti makhluk ciptaannya, atau mirip dengan sesuatu yang ada di benak kita, bisa dipastikan anggapan itu salah besar. Karena kaidahnya, Sang Kholik, pencipta, tidak akan sama dengan makhluk ciptaannya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4. Dalam ayat yang singkat namun penuh makna ini, Allah sebagai Tuhan ingin mengatakan secara terus terang kepada makhluknya bahwa Dia tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang bisa disandingkan dengannya dalam hal sifat, zat maupun perbuatan. Manusia juga tidak akan bisa melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri sampai dia mati. Jangankan kita manusia biasa, Nabi SAW pun tidak pernah melihat Allah secara langsung. Kita tidak berdosa jika sebagian dari kita ada yang pernah terbesit dalam pikirannya di mana Allah sebelum menciptakan alam semesta. Jangan kita yang awam, para sahabat yang mulia pun pernah bertanya hal ini. Dalam hadis Jami At-Tirmizi, Abu Dzar berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Allah sebelum Dia menciptakan makhluknya?" Beliau menjawab, "Dia berada di amma atau awan yang tinggi. Di atas dan di bawahnya tidak ada udara, dan Dia menciptakan arsy-Nya di atas air." Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara bahasa, amma sendiri itu berarti buta atau kebutaan. Bisa diartikan, amma ini adalah suatu tempat atau kondisi yang tidak diketahui bentuk dan wujudnya kecuali oleh Allah saja yang mengetahuinya. Namun, biar lebih mudah dipahami, dalam terjemahan hadis dituliskan dengan kata awan. Namun, awan di sini bukan seperti awan yang biasa kita lihat di langit. Amma di sini adalah awan gaib yang tidak ada angin baik di atasnya maupun di bawahnya, yakni awan yang tidak dibawa oleh apapun. Dengan kata lain, amma adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi dan tidak bisa dicapai oleh akal pemahaman manusia. Di sana tidak ada udara, tidak ada benda apapun, bahkan tidak ada waktu di sana. Ini adalah kondisi transenden. Di luar dimensi yang kita kenal, Allah kemudian bersemayam pada arsy-Nya di atas air. Kita tidak diketahui bagaimana bentuk arsy dan cara Allah bersemayam di atasnya, dan menanyakan hal seperti itu adalah sesuatu yang dilarang. Yang jelas,
Keberadaan Arsy sudah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Quran Surah Hud. Ini menunjukkan bahwa arsy dan air adalah di antara ciptaan pertama Allah. Sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah ada dan sesuatu apapun selainnya belum ada. Arsy-nya berada di atas air. Dia mencatat segala sesuatu itu di dalam Az-Zikir, Lauhul Mahfuz. Dan dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Allah menciptakan itu semua bukan berarti Allah butuh, tetapi justru itu menjadi tanda kekuasaannya, bahwa Allah itu mampu menciptakan semua itu. Sama halnya ketika Allah menciptakan manusia, bukan berarti Allah membutuhkan manusia untuk menyembahnya, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Untuk itu janganlah kita menjadi orang yang sombong. Selanjutnya, ada pertanyaan yang sering dikemukakan oleh filsuf besar. Apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Apakah Allah menganggur? Pertanyaan seperti ini muncul karena pikiran manusia cenderung menyamakan Tuhan dengan manusia yang terikat dalam pusaran ruang dan waktu. Padahal, Tuhan tidaklah terikat hukum-hukum alam yang dimana hukum-hukum alam tersebut adalah ciptaannya sendiri. Tuhan tidak menempati ruang dan tidak berwaktu. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab karena pertanyaannya menggunakan kata sebelum, yang menandakan terikat dengan waktu itu sendiri, sedangkan Allah tidak berwaktu. Waktu itu adalah penghitung gerak atau ukuran gerak. Jadi, jika tidak bergerak, tidak akan ada yang namanya waktu, karena Tuhanlah yang menciptakan waktu. Maka tidak logis kalau Tuhan dikatakan sebagai sesuatu yang berwaktu. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Keberadaan Allah yang sendirian tanpa apapun ini tidak bisa dijangkau oleh akal kita, sebab itu di luar pemahaman manusia. Manusia tidak dapat membayangkan kesendirian total tanpa waktu dan tempat itu. Coba bayangkan saja kalau bisa, kalau tidak bisa jadi gila. Di antara kesempurnaannya, dia tidak berada dalam waktu dan tidak terikat dengan ikatan waktu. Kalau dia tidak berwaktu, maka tidak ada ruang bagi kita untuk bertanya apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta, karena kata sebelum meniscayakan adanya keberadaan waktu itu. Kesimpulannya, tidak ada jawaban yang jelas baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan secara tepat apa yang dilakukan Allah sebelum penciptaan alam semesta. Ulasan ini hanya untuk mengakali apa yang sudah jelas tak bisa dijangkau oleh akal. Dan ingat, menggunakan akal untuk memahami agama adalah cara yang membahayakan iman jika tidak pada tempatnya. Agama tidak bertentangan dengan akal, akan tetapi tidak semua dalam agama bisa dipahami dengan akal. Kajian ilmiah belum tentu bisa mendukung keimanan dalam beragama, tapi yang jelas jangan membangun keimanan dengan kajian ilmiah karena kita bisa tersesat. Iman harus dibangun di atas keyakinan yang kokoh pada wahyu ilahi, bukan semata-mata pada keterbatasan akal manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran tentang konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengupload konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.